Selamat datang di materi sarjana. Bertemu lagi dengan saya Jerry Natalias di materi perkuliahan manajemen keuangan. Untuk materi kali ini kita membahas sumber dan penggunaan dana dalam manajemen keuangan atau analisa manajemen keuangan dari laporan-laporan keuangan. Adapun sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran apa itu laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan saya kembali mereview itu ada laporan neraca dan laporan laba rugi yang sering atau umum digunakan oleh beberapa perusahaan yang bersifat atau bertujuan untuk memperoleh laba atau profit oriented. Baik, dalam sumber dan penggunaan dana dalam manajemen keuangan, kita lebih harus mengetahui apa yang ada dalam komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca. Dalam hal laporan neraca, kita harus tahu apa saja poin dalam neraca tersebut. Yang pertama itu aktiva dan pasiva. Karena dalam neraca itu kita ketahui harus bersifat balance antara aset dan kewajiban atau pasiva. Nah, dalam komponen aktiva kita mengetahui itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya, yang secara umum komponen dari aktiva. Ini dari dalam tahap-tahap dari aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya ada sub-subnya. Nah, dalam hal ini angka total dari aktiva itu harus sama dengan angka total pasiva. Nah, dalam pasiva apa saja yang harus diketahui secara umum? Pertama itu adalah kewajiban atau hutang atau liabilitas. Ditambah dengan modal. Nah, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya disebut dengan aktiva atau total aktiva dari komponen neraca. Pasiva ada kewajiban plus modal. Ketika kewajiban dan plus modal harus seimbang antara aktiva pasiva, itu dinyatakan balance sesuai dalam hal pencatatan atau pembukuan laporan keuangan. Nah, yang kita pelajari untuk sumber dan penggunaan dana untuk tahap berikutnya tadi laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi. Nah, secara umum kita mengetahui laba rugi itu komponennya dua, selisih antara pendapatan dengan biaya atau beban. Pendapatan menjumlahkan seluruh laba rugi, menjumlahkan seluruh pendapatan atau income atau penjualan dikurang dengan seluruh biaya pendapatan pokok, misalnya pendapatan lainnya di total, kemudian untuk komponen beban atau biaya, beban operasional misalnya, non operasional di total dan dikurangkan atau disesuaikan dengan pengurang dari pendapatan tadi, sehingga menghasilkan laba atau rugi. Laba berarti plus, rugi berarti minus. Nah, dari hal ini kita sudah mengetahui apa itu laporan keuangan untuk aktiva dan
untuk neraca dan laba rugi, hal yang Anda perlu ketahui dalam hal sumber dan penggunaan dana bisa dilihat ketika adanya hal yang bersifat penambahan dan pengurangan antara membandingkan periode A dengan periode B untuk komponen neraca yang sama dengan nilai atau nominal yang berbeda. Seperti biasanya yang berpengaruh terhadap sumber penambahan dana atau sumber dana itu sendiri, biasanya yang bertambah itu yang berubah ketika adanya laba bersih sesudah pajak yang mempengaruhi ya. Kedua, penyusutan, segala penyusutan. Ketiga, aktiva yang berkurang. Bisa jadi karena penjualan atau aktiva tersebut tidak dibukukan lagi. Yang ketiga, hutang yang bertambah. Yang kelima, penjualan saham dari perusahaan kalau perusahaannya sudah go public. Nah, untuk penggunaan dananya yang ada dalam laporan neraca, kita juga bisa melihat laporan keuangan tersebut karena kita membandingkan sifatnya, apa yang bertambah, apa yang berkurang setiap komponen tersebut dengan berbanding nominal pada periode yang berbeda. Nah, untuk penggunaannya biasanya yang berpengaruh terhadap rugi mungkin bertambah, berkurang karena di pemakaian atau pemanfaatan hasil tadi. Yang kedua, penyusutan atau pembebanan non kas lainnya yang berkurang. Ketiga, aktiva yang bertambah. Ketika ada penambahan berarti ada penggunaan dana untuk pembelian aset. Jadi harus imbang. Sumbernya dari mana, penggunaannya untuk apa. Yang ketiga, yang keempat, hutang yang berkurang. Nah, ada pembayaran kan. Kalau setiap perusahaan ada pembayaran angsuran berarti cashnya sebagai sumber pendanaan untuk pengurang kewajiban. Nah, berarti sumber dana tersebut untuk penggunaannya kemana? Ternyata alurnya untuk pembayaran kewajiban perusahaan atau pembayaran hutang. Yang kelima, pembelian kembali saham. Jadi saham yang sudah dibayar dibeli kembali kepada investor yang membeli saham perusahaan tersebut untuk mengurangi saham yang beredar di pasaran, sehingga perusahaan lebih bisa memaksimalkan dalam hal pengaturan strategi atau membuat manajemen keputusan yang baik tanpa melibatkan pihak-pihak eksternal. Yang ketiga itu untuk pembayaran dividen. Nah, kenapa pembayaran dividen? Karena penggunaan dana dari hasil tadi untuk pembayaran dividen kepada investor yang memiliki saham dalam perusahaan tertentu yang memang untuk dianalisa dalam hal penggunaannya dan sumber dananya. Jadi kita bisa melihat alur dananya kemana antara misal periode 2018 dengan 2017 dengan aktiva yang sama, nilai yang berbeda. Di situ bisa dilihat penambahannya kemana, pengurangannya kemana. Nah, menyusun laporan sumber dan penggunaan, menyusun sumber laporan dan penggunaannya menggunakan beberapa tahap. Pertama, tahapnya menghitung perubahan aktiva tadi ya, dan modal hutang, modal untuk pemegang saham pada waktu di pembukuan neraca. Contoh dari neraca PTN disusun seperti format dan tabel yang ada tadi, merupakan daftar neraca yang terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Jadi neraca itu disusun perbandingan antara aktiva dan pasiva. Ya, itu harus sesuai, balance pertama ya. Kedua, berisi masing-masing seperti perkiraan dari tahun A dengan tahun B. Poinnya sama, komponennya sama, tapi nominalnya berbeda. Karena kita membandingkan antara dari mana sumber dananya
dan penggunaannya kemana. Ketiga, merupakan nilai perubahan perkiraan neraca dari tahun A dengan tahun B atau tahun perbandingan ya, periode perbandingan. Untuk tahap kedua, gunakan klasifikasi sumber dana dan penggunaan dana dengan klasifikasi apakah termaksud dalam sumber dana dan penggunaan dana tersebut. Jadi jangan Anda samakan di komponen A ada ternyata aktiva tetap yang bersifat kendaraan. Tahun berikutnya pembandingannya nggak ada. Ada memang pos-pos yang memang bertambah. Itu tidak menjadi perbandingan antara sumber dan penggunaan dana. Jadi dalam hal pembukuan bisa jadi tidak bisa melihat alur dana tersebut atau salah intinya ya. Tahap berikutnya, laba bersih sesudah pajak yang diperoleh dari selisih penggunaan lebih besar dibanding dan pajak merupakan sumber dana. Sebaliknya, jika rugi merupakan sumber pendanaan, perubahan penyusutan dan pembebanan non cash ya bertambah merupakan sumber terdapat pada laporan laba rugi, merupakan beban non cash. Tidak dikeluarkan, sebaiknya bertambahnya kas lainnya merupakan penggunaan dana. Jadi antara kas yang memang dipakai sumber dananya, penggunaannya untuk melakukan penambahan aset kah, berarti ada pengurangan. Berarti setiap yang ada yang bertambah tentu ada yang berpengaruh terhadap pengurangannya. Ketika Anda ingin mencatatkan, wah ternyata kenapa cashnya bertambah, ternyata ada aset yang memang dijual, berarti berkurang komponen asetnya, tapi aktiva atau kas lancarnya atau cash yang bersifat cash berkurang ya, tapi asetnya bertambah, atau sebaliknya kasnya berkurang aset bertambah, atau kasnya berkurang hutangnya bertambah kan, plus minus. Nah, perubahan pada aktiva biasanya cenderung ya, jika berkurangnya diklasifikasikan sumber dana, sedangkan aktiva bertambah diklasifikasikan sebagai penggunaan dana. Biasanya seperti apa? Yang bersifat penggunaan dana itu umumnya yang bersifat cash flow-nya ya. Cash flow itu bisa bergerak dalam arti kata bisa dipakai ketika apa saja yang bersifat lancar ya. Contohnya apa saja yang bersifat lancar? Itu kas, piutang, persediaan. Merupakan komponen aktiva lancar. Dan apalagi untuk sumber penggunaan dananya yang berikutnya itu aktiva tetap. Kenapa aktiva tetap? Adanya penggunaan dana dari kas untuk penambahan aset. Berarti ketika dana tadi dipakai untuk penambahan aset, berarti ada sumber dana yang dipakai berkurang, penggunaannya bertambah ya. Untuk tahap ketiga, menjumlahkan sumber dana dan penggunaan. Jika daftar dibuat dan digolongkan dengan benar, maka jumlah sumber dana harus sama dengan jumlah penggunaan dana. Jadi antara sumber, ketika Anda sudah selesai perbandingannya antara sumber dan penggunaan, itu harus sama hasilnya. Ketika ada selisihnya 3.000, berarti untuk sumber dana, penggunaannya juga 3.000, sama. Nah, laporan tahunan ya. Laporan tahunan, laporan yang diterbitkan setiap tahun oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Laporan ini laporan keuangan dan opini manajemen atas operasi perusahaan selama tahun lalu dan prospek perusahaan di masa akan datang. Biasanya laporan tahun ini merupakan gambaran sebuah perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dan informasi kepada pihak yang berkaitan untuk memberikan hasil output dan memberikan harapan atau gambaran untuk prospek proyeksi di masa yang akan datang.
Kepada siapa? Pihak-pihak yang berkepentingan tadi ya. Nah, dua informasi yang yang biasanya disajikan pada annual report atau laporan tadi ya. Yang pertama, bagian verbal yang menguraikan hasil operasi perusahaan dalam 1 tahun yang lalu, membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi membahas lebih kepada informasi verbal, biasanya berapa sih laba biasanya ya. Laba ruginya apakah plus atau minus? Kalau minus berarti rugi. Nah, ketika rugi biasanya menjadi gambaran pesimistis atau negatif awal oleh investor karena perusahaan bersifat rugi, tapi tidak serta-merta memberikan bahwa perusahaan tersebut tidak baik ya. Bisa jadi ada kondisi pada periode tersebut yang menyebabkan perusahaan kurang optimal dalam memperoleh penghasilan atau laba. Nah, ketika dia seandainya plus, biasanya optimistis yang sering dibangun. Optimistis dalam arti kata memberikan hal-hal yang memang bersifat ingin memberikan kontribusi yang lebih sehingga meningkatkan profit yang lebih besar di periode berikutnya. Nah, dalam hal ini penentuan kebijakan, penentuan arah ya, atau inovasi langkah yang ingin dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat dan yang akan datang dalam hal prospek usaha yang sedang dijalankan. Yang kedua itu laporan kuantitatif. Nah, bersifat angka aja ya, nominal ya. Biasanya itu terdiri dari laporan angka-angka tadi. Neracanya bagaimana, laba ruginya bagaimana, laporan laba rugi ditahan, laba ditahan, dan laporan arus kas. Nah, hal ini cuman seperti normatif dalam arti kata kuantitatif, hanya bersifat angka, diberikan gambaran, wah ini angka-angkanya. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya penulisan yang memang angka contoh dalam hal laporan keuangan untuk perbandingan periode dalam menganalisa sumber dana dan penggunaan dana. Beberapa keterangan kas dan aktiva lainnya. Kas adalah nilai aktual dari uang. Sekuritas dapat dikonversi dalam kas dalam jangka waktu pendek dan dilaporkan bersama-sama dengan kas. Yang ketiga, piutang adalah tagihan kepada pihak lain yang berhutang kepada PT A misalnya ya, atau kepada konsumen A atau supplier A. Yang keempat, persediaan itu jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan dalam bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi yang tersedia untuk dijual. Yang kelima, pabrik dan peralatan. Nilai pembelian barang dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, hal-hal yang ini merupakan keterangan dari komponen-komponen yang biasanya memberikan nilai atau pengaruh terhadap sumber dan penggunaan dana. Tadi kas, piutang, persediaan ya, dan akumulasi penyusutan. Nah, ada juga beberapa yang perlu Anda ketahui seperti saham preferen. Apa itu? Gabungan antara saham biasa dan hutang. Dividen saham preferen adalah tetap ya. Yang kedua, laba ditahan. Yang ketiga, persediaan, dan biasanya ada neraca akan berubah setiap periode tertentu pada saat persediaan bertambah atau berkurang. Nah, hal yang juga perlu Anda ketahui dalam laporan laba rugi itu laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Ya, ada periode 1 triwulan, kuartal, semesteran, dan tahunan.
yang tujuannya untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, biasanya meramalkan laba rugi secara bulanan membandingkan dengan hasil aktual operasi perusahaan atau pengambilan langkah kolektif sebelum masalah menjadi semakin serius. Jadi ketika periode triwulan pertama itu memberikan gambaran negatif terhadap hasil, yaitu dari laba rugi, itu perusahaan melakukan strategi untuk menstabil atau mengoptimalkan supaya menghasilkan hasil yang baik di laporan berikutnya, yaitu laporan semester atau laporan di akhir tahun. Makanya perlunya laporan yang memang biasanya dipublish untuk keperluan beberapa pihak tertentu, umumnya untuk pemegang saham ya, yang memang itu merupakan hak mereka untuk mengetahui bagaimana perkembangan terhadap dana yang mereka memang tanamkan di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan harus wajib memberikan gambaran, sehingga kalau seandainya perusahaannya kurang baik dalam laporan triwulan pertama, langkah berikutnya harus dievaluasi sehingga memberikan gambaran positif untuk hasil laba rugi yang lebih baik di semester, bahkan di akhir periode. Nah, ada yang perlu beberapa yang Anda harus ketahui. Salah satunya itu laporan laba ditahan, yang merupakan laporan yang menunjukkan beberapa banyak laba perusahaan yang ditahan bila dibandingkan laba yang dibayarkan sebagai dividen. Nah, perlu Anda ketahui laba ditahan itu apa? Laba atau profit yang tidak dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan untuk diputarkan kembali, dibayarkan ke perusahaan, maksudnya kepada para pemegang saham berupa dividen, pembagian laba, tapi diputarkan kembali oleh perusahaan terhadap laba yang harus dibagikan, tapi diputarkan untuk kegiatan operasional di masa yang akan datang. Nah, biasanya laba ditahan ini banyak bentuknya. Ada memang labanya tersebut dalam bentuk pemberian saham kembali, penambahan saham terhadap pemegang saham, ada yang tidak. Jadi pengalih penambahnya di periode berikutnya untuk laba yang memang ditahan yang tidak jadi dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, perusahaan menahan laba terutama untuk memperluas usaha. Ini biasanya tawaran oleh manajemen kepada pemegang saham melalui medianya, yaitu RUPS, yang memberikan gambaran tujuannya untuk ekspansi atau pengembangan usaha di masa yang akan datang, yang berarti menginvestasikan biasanya dalam bentuk entah itu cabang, entah itu pabrik, entah itu gudang, entah itu penambahan peralatan, penambahan aset, dan lain sebagainya. Ketiga, perubahan laba ditahan terjadi karena pemegang saham bisa mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali dana yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Yang seperti saya bilang tadi ya, labanya tersebut dibagikan atau dividen tersebut harusnya dibagikan tapi tidak dibagikan. Ketika tidak dibagikan, diberikan dalam bentuk saham oleh perusahaan kepada pemegang saham terhadap haknya yang memang harus diperoleh terhadap dividen yang mereka miliki atau investor miliki. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu manajemen modal kerja. Dalam manajemen modal kerja, sedikit, modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Jadi modal yang diberikan
untuk mengoperasikan perusahaan yang sifatnya jangka pendek yang mempengaruhi yang memberikan nilai yang baik atau profit terhadap laba yang dihasilkan. Yang kedua, sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam jangka pendek. Dan manajemen modal kerja juga merupakan manajemen aktiva lancar dan pasifa lancar. Jadi lebih perbandingan aset lancar kas dengan hutang jangka pendek, entah itu hutangnya berupa utang dagang, entah itu utang bank yang bersifat jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, yang memang harus bersifat penyelesaian, itu harus menjadi tujuan perhitungan dalam modal kerja. Karena sifatnya modal kerja ini hasil yang bersifat beroperasi, yang kita melakukan kegiatan, ya, dalam hal melakukan kegiatan untuk mencari profit, menambah profit. Kegiatan tersebut harus memberi, tentu juga dibandingkan dengan apa yang memang harus kita bayarkan, yang kita perusahaan wajib membayarkan kepada hal-hal yang bersifat memberikan kontribusi, ya, kontribusi bagi perusahaan. Contoh, ketika perusahaan diberikan produk, nah dalam hasil produk untuk dijual ini, apa yang memang modal kerja untuk menghasilkan produk? Contohnya apa? Biaya karyawan, biaya listrik, biaya operasionalnya, dan lain sebagainya. Ini bersifat modal kerja yang tujuannya untuk apa? Peningkatan income. Oke. Yang berikutnya, manajemen modal kerja mempunyai beberapa bagian penting bagi korporasi. Yang pertama, modal kerja menunjukkan ukuran besarnya investasi yang digunakan korporasi dalam aktiva lancar dan klaim aktiva koperasi yang diwakili oleh utang lancar. Jadi berbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar atau pasifa lancar. Jadi ketika aset yang bersifat lancar tadi Anda sudah ketahui, ya, kas, piutang, dan persediaan. Yang bersifat lancar tersebut yang memang artinya bisa ketika terjadinya pembayaran terhadap klaim tertentu, perusahaan langsung bisa mengatasi dengan ketahanan aset lancarnya untuk membayar kewajiban tadi sebelum jatuh tempo atau klaim terjadi. Yang kedua, investasi dalam aktiva liquid, piutang, dan persediaan barang terhadap tingkat produksi dan penjualan. Nah, tadi ketika investasi dilakukan untuk aktiva yang liquid, aktifan yang liquid ini, ya, maksudnya kemampuan dari perusahaan ketika harus menanggulangi hutang terhadap hutang jangka pendeknya, aktiva tersebut atau investasi tersebut berhasil memberikan cash flow yang baik untuk penambahan atau peningkatan produksi, ya. Pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja meliputi berbagai aspek yang sering dijadikan sebagai topik studi yang penting. Lebih separuh dari jumlah aktiva perusahaan merupakan aktiva lancar sebagai sebagian investasi yang besar dan mudah diuangkan. Aktiva lancar memerlukan perhatian yang seksama dari manajemen keuangan. Juga modal kerja sangat penting bagi perusahaan yang kecil atau UMKM misalnya. Walaupun perusahaan kecil ini dapat mengurangi investasi aktiva tetap. Untuk manajemen modal kerja juga sangat penting untuk perusahaan kecil, walaupun perusahaan dapat mengurangi investasi aktiva tetapnya melalui sewa atau leasing peralatan dan mesin.
Mereka tidak dapat menghindari kebutuhan kas piutang dan persediaan. Oleh karena itu, aktiva lancar sangat penting bagi perusahaan kecil atau biaya umumnya itu untuk perusahaan UMKM ya. Karena ketika tidak diperlukannya untuk pembelian aktiva tetap atau hutang terhadap leasing dan lain sebagainya atau pembelian mesin, perusahaan kecil sangat membutuhkan perputaran. Perputaran apa? Terhadap persediaan piutangnya atau kasnya untuk cash flow yang lebih baik supaya perusahaan tersebut masih tetap eksis ya, eksis dalam arti kata masih berupaya untuk peningkatan kerja sehingga menghasilkan nilai-nilai yang baik untuk perusahaannya atau profit hingga akhir periode atau tujuan dari perusahaan dalam penambahan profit. Ada hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan untuk membiayai aktiva lancar. Misalnya jika penagihan rata-rata perusahaan 40 hari dan penjualan kredit per hari 1 juta, maka investasi pada piutang dagang 40 juta. Jika penjualan meningkat 2 juta per hari, maka investasi pada piutang dagang naik menjadi 80 juta. Ini bearing ya. Ketika dia ingin memberikan ada peningkatan penjualan, tentu juga peningkatan pemberian kredit. Tujuannya perputaran cash flow-nya juga baik. Persediaan bertambah, tentu peningkatan penjualan juga bertambah dengan metode yang digunakan, entah itu penjualan cash, entah penjualan piutang. Ketika penjualan piutang terjadi dengan jangka waktu tertentu, kalau jangka waktunya semakin lama, tentu akan mengganggu cash flow dari perusahaan sendiri tersebut karena ketahanan modal kerjanya. Contohnya, kapasitas perusahaan untuk memperoleh untung tentu dari skim pemberian piutang terhadap atau pemberian kredit terhadap penjualannya. Ketika penjualan panjang, tentu akan mengganggu cash flow terhadap persediaan perusahaan. Jadi jangan seperti wah untuk memperoleh keuntungan, jangan kita sering menggambarkan memberi bunga yang tinggi dengan jangka waktu yang tinggi, tidak melihat dengan ketahanan modal kerja kita atau cash flow kita, umumnya kas kita. Kapasitas kas 8.000 dengan permintaan piutang 10.000 itu akan dengan penambahan jangka waktu yang panjang itu akan mengganggu cash flow yang lain sehingga ujung-ujungnya tidak memperoleh profit atau memiliki nilai modal kerja yang baik. Ujung-ujungnya kalau tidak berhutang, kalau tidak itu akan menjadi penumpukan terhadap beban atau biaya terhadap modal kerja karena persediaan akan habis, sementara piutang untuk kredit yang dibayarkan karena jangka waktunya panjang atau terlalu banyak memberi kredit terhadap produk tersebut itu juga akan mengganggu ketahanan modal kerja sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih. Salam materi sarjana.